Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Diminta, NIM 09201038 dari Prodi Teknik Perkapalan 2020. Di kelas pengantar metode statistika J yang diampu oleh Bapak dosen Syalam Ali Wiradinata Simatupang SSI MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT, tugas besar kelompok saya yang akan saya bawakan sendiri kebetulan. Jadi di sini saya mengambil tema atau judul analisis regresi pengaruh COVID-19 terhadap positif baru masih berstatus positif dan kasus kematian di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya bergabung di kelompok 1. Bisa dilihat di sini ada Aksal Dwi Rahmat, NIM 09201007, ada Gilang Afrido Fujimori, 09201016, di sini ada Muhammad Rizka Putra, 09201032, lalu di sini ada saya sendiri, Reza Dievnita Putri, 09201038, dan terakhir, teman saya Surya Stari Saragi, 09201045. Baik. Di sini terdapat outline. Di sini terdapat 4 outline, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan pembahasan, yang terakhir yaitu penutup. Lalu di sini ada pendahuluan yang terdiri dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi di sini rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana statistika deskriptif dari suatu data kasus baru masih berstatus positif dan kasus kematian dari bulan April sampai dengan Mei 2021 di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara produktivitas, sistem pelayanan, kesejahteraan, maksud saya kesejahteraan pegawai, sistem antrian, lalu kenyamanan ruangan, dan yang terakhir penggunaan teknologi. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi. Lalu di sini ada bagian keempat, yaitu bagaimana pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. Lalu rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana pengujian asumsi residual IIDN. Cukup sampai di situ. Mari kita beralih ke tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui statistika deskriptif dari suatu data kasus baru masih berstatus positif dan kasus kematian dari bulan April sampai dengan Mei 2021 di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. Lalu tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu sendiri yaitu secara akademis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan banyak kontribusi ilmiah pada kajian tentang statistika deskriptif dari suatu data kasus baru masih berstatus positif dan kasus kematian dari bulan April sampai dengan Mei 2021 di Indonesia. Oleh karena itu, riset ini membantu menyediakan referensi tentang materi statistika, yaitu regresi linear berganda. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka, yaitu statistika deskriptif. Apa sih statistika deskriptif itu? Analisis deskriptif yaitu analisis yang berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan, yaitu mean, minimum, dan maksimum, varian, serta data
standar deviasi. Lalu di sini ada analisis korelasi. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dibagi ISY sama dengan tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu di sini ada H0 bagi XY. Tidak sama dengan 0 yang artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu di sini menentukan alfa sama dengan 5% atau bisa disebut 0,05. Lalu di sini ada daerah kritis, yaitu bagaimana tolak H0 jika T kurang lebih dari alfa 2 atau p-value kurang dari alfa. Lalu di sini ada uji statistik T sama dengan maksud saya R pangkat 2 bagi pangkat 1 R pangkat 2. Yang dimana T di sini nilai T hitung, lalu di sini ada R, yaitu nilai koefisien korelasi, yang ketiga N atau jumlah data pengamatan. Lanjut, di sini ada persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas X1, X2, X3, bla 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 sampai Xn. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Lalu di sini ada peramalan dengan regresi linear berganda. Peramalan terhadap nilai Y dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan apabila persamaan garis sudah diestimasi dan nilai variabelnya tentunya bebas X1, X2, X3 sudah diketahui. Di sini ada pengujian parameter. Yang pertama adalah uji serentak, yang kedua adalah uji parsial. Uji serentak adalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Lalu uji parsial di sini dilambangkan dengan uji T. Dia bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh independen variabel secara signifikan terhadap variabel, atau bisa disebut juga dengan dependent variable. Lalu di sini ada uji residual identik. Maksud saya uji residual identik ini termasuk dalam uji asumsi IIDN. Apa sih itu IIDN? Identik independen distribusi normal. Lalu di sini bisa dilihat yang A, uji residual identik. Apa sih uji residual identik tuh? Uji residual identik dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik suatu data dikaitkan dengan identik apabila plot residunya menyebar secara acak dan tidak membentukkan suatu pola tertentu. Nilai variansnya rata-rata sama antara varian satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada uji residual independen. Apa sih uji residual independen itu? Uji residual independen itu adalah yang dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen. Suatu data dikatakan independen apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu distribusi normal. Biasa dilakukan dengan uji Kolmogorov-Shilmore.
Kolmogorov-Smirnov ini merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Saya lanjut. Di sini ada analisis dan pembahasan. Jadi dapat diketahui berdasarkan statistika deskripsi tabel yang terdapat dalam PPT ini, dapat diketahui bahwa rata-rata COVID-19 dari suatu penelitian yaitu 1926778 dengan varian sebesar 9,6539 ditambah 12 dengan nilai maksimumnya 8597 dan nilai maksimumnya 5502322. Lalu rata-rata kasus barunya sama dengan maksud saya nilai rata-rata kasus barunya ini X1 lalu sebesar 4.989 dengan varian sebesar 820568 di mana nilai minimumnya 2.385 dan nilai maksimumnya 6.732. Jadi rata-rata positif nilai X2-nya ini sebesar 1011895 dengan variansinya sebesar 757314747. Lalu di mana nilai minimumnya adalah 87514 dan nilai maksimumnya 121222. Lalu di sini ada nilai dari kematian, bisa kita lihat digambarkan dengan X3, yaitu sebesar 159,20 dengan varian sebesar 2999,90 di mana nilai minimumnya 87 dan nilai maksimumnya 427. Selanjutnya ada analisis korelasi, bisa kita lihat di sini ada tabelnya. Jadi nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 1.000 orang yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun sangat kuat karena mendekati nilai 1. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X sebesar 1.000 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus. Namun, lemah karena mendekati nilai 0. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X3 sebesar 1.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun lemah karena mendekati 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun cukup kuat karena mendekati 1. Saya lanjutkan. Di sini terlihat ada scatter plot. Ada 2 data COVID yang positif baru dengan masih positif corona. Saya lanjut. Jadi di sini ada scatter plot data COVID kematian, menunjukkan bahwa antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya memiliki hubungan linear yang signifikan dikarenakan antara COVID-19 dengan kasus baru X1 berkorelasi positif antara COVID-19 dengan berstatus positif atau X2 yang berkorelasi positif. Antara COVID-19, Y, dengan kematian, X3 berkorelasi positif, lalu antara COVID-19, Y. Lalu di sini ada model regresi Macron mendekati matriks. Artinya, setiap bertambahnya satu satuan kematian yang didapat COVID-19 mengakibatkan kematian bertambah 1.000 satuan dengan syarat variabel independen atau prediktor yang lebih konstan. Lalu di sini ada pengujian terhadap parameter atau RBL. Di sini ada uji serentak dan uji parsial. Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa variabel respon dan kelima prediktornya signifikan terhadap model karena nilai P min value-nya 0,000
kurang dari alfa 0,05 dan nilai F hitungnya ini 0, kurang dari F table 0. Sehingga dapat diambil kesimpulan, maksud saya, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter signifikan terhadap model. Lalu di sini ada uji parsial. Dapat diketahui bahwa COVID-19 memiliki nilai value 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan nilai T hitung 0 kurang dari T table 2.008559. Sehingga keputusan tolak H0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel konstan dengan terhadap model. Lalu dapat diketahui kasus baru memiliki nilai value 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan nilai T hitung 0 kurang dari T table 2.008559. Lalu di sini ada pengujian asumsi IIDN. Di sini terdapat dua gambar, yaitu dengan residual identik dalam varians. Dan di sini ada residual independen. Jadi secara visual ini kita dapat lihat ya, yang satu membentuk pola tertentu, yang satu tidak dapat membentuk pola tertentu. Lalu di sini ada residual berdistribusi normal. Jadi dia menunjukkan plotnya tuh menyebar dan masih mendekati garis lurus atau garis normal, sehingga dapat dikatakan datanya berdistribusi dengan normal. Akhirnya sampai juga kita di bagian penutup. Di bagian penutup ini saya sendiri akan menyampaikan kesimpulan, yaitu yang pertama dapat mengetahui statistika deskriptif suatu data, lalu dapat mengetahui model regresi linear berganda, lalu ketiga dapat mengetahui parameter regresi dengan metode uji serentak dan parsial. Dapat mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Selanjutnya ada saran. Dari hasil penelitian tentang produktivitas dari suatu kantor pertahanan, tentang beberapa aspek dalamnya yang mencakup standarisasi penilaian melalui data COVID-19 disarankan untuk menggunakan variabel atau korespondensi yang lebih banyak lagi untuk memperkuat pencarian data yang memiliki akurasi lebih tinggi agar bisa meminimalkan terjadinya kesalahan pengolahan data dan penominalan pada aplikasi Minitab sehingga didapatkan hasil pemerolehan data yang lebih baik. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Reza Dievnita, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.